4 kebiasaan finansial yang sebaiknya kalian kuasain sebelum usia 40-an. Halo semuanya, semakin bertambahnya usia kita, semakin banyak juga pengalaman hidup yang kita dapetin. Banyak orang suka cerita tentang apa yang mereka pelajarin di usia 20-an dan 30-an. Mungkin beda lagi experience-nya ketika masuk usia 40-an. Nah, sekarang aku bakal share beberapa kebiasaan finansial yang sebaiknya dikuasai semua orang sebelum masuk usia 40. Aku penasaran, dari kebiasaan-kebiasaan ini, mana aja yang udah kalian lakuin, dan mana yang mungkin pengen kalian mulai lakuin. Oke, kita mulai ya. Kebiasaan pertama yang sebaiknya dikuasai semua orang sebelum usia 40 adalah hidup di bawah penghasilan. Ini adalah prinsip di mana kita nggak perlu menghabiskan semua penghasilan yang kita peroleh, atau bahkan punya pengeluaran yang melebihi gaji, sampai-sampai jadi ngambil utang. Nah, supaya bisa melakukan ini, salah satu langkah pertama yang bisa kalian ambil adalah dengan bikin budget atau anggaran untuk membantu kalian melihat kemana semua pendapatan atau uang kalian itu kepake. Karena untuk bisa hidup di bawah kemampuan finansial, kalian harus bisa membuat rencana untuk tahu, oke, kemana ya uang gue pergi? Disitulah fungsinya budget atau anggaran. Cara bikin budget bulanannya bisa kayak gini nih. Jumlah pendapatan kalian selama sebulan itu dikurangin dengan biaya hidup, utang, tabungan, sedekah, dan lain-lain. Hasilnya harusnya sama dengan 0. Jadi, setiap rupiah gaji kalian itu kepake untuk berbagai kategori. Nah, buat tabungan tadi itu bisa dibagi lagi. Ada yang buat dana darurat kalau kalian belum punya, ada yang buat investasi, dan sebagainya, tergantung tujuan finansial kalian. Oke, kebiasaan keuangan kedua yang sebaiknya dikuasain semua orang sebelum usia 40 adalah berpikir minimalis. Sebenarnya ini lebih dari sekedar mindset yang bisa jadi game changer buat kehidupan finansial kita. Karena penting banget buat belajar dan memahami bahwa kualitas hidup kita itu nggak harus atau nggak perlu diukur dengan kualitas dan kuantitas barang yang kita miliki. Karena kalau kita mikir kita harus punya banyak hal, punya ini, itu, berlomba atau bersaing sama orang lain, kita bisa hidup dalam siklus rat race alias seperti tikus yang lari-lari dalam roda, pola yang gak ada ujungnya, kayak yang aku pernah bahas di video sebelumnya. Dan ternyata barang-barang itu kan terus bertambah tua ya, atau rusak juga, atau kalian pengen upgrade ke barang-barang yang lebih terbaru. Dan kalian terus hidup di siklus ini sampai kalian jadi sadar, oke, barang ini gak akan memuaskan gue seperti yang gue kira. Kita tuh naruh begitu banyak value dan uang kita pada barang-barang, guys. Memang barang-barang itu gak buruk, gak apa-apa punya barang yang bagus. Cuma jangan biarkan barang-barang yang bagus itu menguasai kalian. Jadi saranku, sebaiknya kalian mulai berlatih dan biasakan untuk bersyukur atas apa yang kalian miliki sekarang. Dan hidup kalian akan jadi lebih mudah karena kalian bisa memangkas pengeluaran yang gak perlu. Ya, punya berbagai macam barang bisa bikin kita seneng. Tapi lagi-lagi, kita harus sangat berhati-hati untuk memantau uang yang kita habiskan untuk barang-barang itu. Lanjut, kebiasaan finansial ketiga yang sebaiknya dikuasain semua orang sebelum usia 40 adalah membuat budget atau anggaran. Kayak di pembahasan soal hidup di bawah kemampuan finansial tadi ya guys, bikin budget itu sangat penting. Jujur, aku sendiri sebenarnya termasuk orang yang seneng belanja-belanja, terutama buat beli makanan untuk aku dan orang-orang di sekitarku. Jadi, bikin budget bulanan tuh kayak menghilangkan kesenangan dalam hidupku juga gitu. Tapi aku udah belajar untuk membalik mindsetnya, jadi bahwa budgetlah yang justru membuat aku bisa belanja. Budget itu nggak membatasi kebiasaanku. Budget justru ngasih aku kebebasan untuk mengontrol uangku sendiri, karena aku jadi tahu persis apa yang terjadi sama uangku, aku pakai buat apa aja semua uang bulananku itu. Lebih tepatnya dengan budget, aku jadi tahu betul uangku kepake buat pos-pos apa aja, mulai dari kebutuhan, makan, transportasi, tabungan, hiburan, dan lain-lain sebagainya, sampai berapa yang tersisa di setiap kategori. Dan mengetahui semua itu bikin hidupku jadi lebih tenang karena semuanya terorganisir dan aku tahu apa yang terjadi. Jadi,
kalau kalian belum bikin budget atau anggaran, dan uang kalian selalu udah habis nih sebelum waktunya kalian gajian lagi, dan kalian bingung gimana solusinya. Kalian bisa coba mulai bikin anggaran dulu. Ntar bakal kelihatan tuh, apakah ada pengeluaran yang bisa kalian pangkas, atau memang biaya sehari-hari udah terlalu tinggi, sehingga kalian harus menambah pemasukan. Lanjut, kebiasaan finansial keempat yang sebaiknya dikuasai sebelum usia 40 adalah memutus siklus dan kebiasaan keuangan yang buruk yang diwariskan keluarga. Sebagai manusia, kita pasti punya kesalahan dan terus melakukan kesalahan, termasuk kesalahan dalam hal keuangan. Dan terkadang, kesalahan keuangan kita itu kita turunin ke anak-anak kita. Tapi semoga pada saat kalian dewasa, sebelum usia 40-an, kalian udah belajar untuk mengidentifikasi beberapa perilaku buruk itu dan mengubahnya. Mungkin seperti dengan belajar dan berlatih untuk bersyukur, dan belajar ngerasa puas atas apa yang kalian miliki. Atau bisa juga dengan menunjukkan cara menghasilkan uang berdasarkan reward komisi ke anak-anak kalian, daripada ngasih uang saku secara cuma-cuma. Belajar bahwa ya kita nggak akan belanja setiap kali kita stres, kita akan menjadi orang-orang yang mampu menunda kepuasan, itu adalah kunci dari hidup kita. Menunda kepuasan tuh maksudnya misal kita sebagai orang tua nih mengajarkan anak untuk bersabar dalam mendapatkan sesuai yang dia inginkan. Misal anak pengen punya mainan baru dan minta kita beliin. Meskipun kita punya cukup uang untuk beli mainan itu, kita bisa mengajarkan anak untuk menabung, atau bisa juga kita ngajak anak untuk melihat bagaimana kita menabung, sembari memberikan challenge yang rasional kepada anak. Misalnya nilai pelajaran di sekolahnya harus ditingkatkan, dan lain sebagainya. Jadi efeknya bisa double. Yang pertama, kita bisa berlatih kebiasaan keuangan yang baik, dan lebih banyak yang kita aplikasikan sendiri daripada kebiasaan buruk yang diajarin sebelumnya oleh orang tua kita. Dan efek yang kedua, anak-anak yang memperhatikan perilaku keuangan kita akan mencontoh hal tersebut dalam kehidupannya kelak. Menurutku sih, mewariskan kebiasaan keuangan yang baik untuk anak-anak tuh adalah hadiah yang indah yang bisa kita kasih ke mereka, bukan sekadar memberi mereka uang yang banyak. Karena tentunya kita nggak pengen anak kita jadi orang-orang yang manja kan? Oke, jadi gitu ya, 4 kebiasaan yang akan mengubah hidup kalian jika berhasil kalian kuasai sebelum memasuki usia 40. Mana yang udah kalian kuasai? Boleh banget kasih tahu di kolom komen ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.